Demikian Pak Abbas. Iya, mudah-mudahan ini Pak Azwar Abbas bisa memahami. Baik, kita lanjutkan. Nanti kita juga akan terima kembali Anda di 812878 atau Anda bisa bertanya melalui line SMS di 0751786195. Topik kita adalah perbaikan dan perkuatan bangunan rusak akibat gempa, baik untuk masyarakat maupun juga untuk gedung bertingkat. Nah, kalau untuk masyarakat biasa nih Pak Teddy, apa yang harus mereka lakukan kalau mereka ingin memperkuat bangunannya? Apa saja mungkin begini bahan-bahannya? Begini, untuk memperkuat bangunan itu tentunya ada tahap-tahapnya, dan itu sebaiknya itu minta bantuan teknik dari misalnya saja klinik konstruksi Universitas Andalas, karena itu memerlukan kajian dan perhitungan gitu loh, bukan asal diperkuat saja. Kecuali kalau rusak ringan. Iya. Itu kalau retak ya diplester saja, diplester kembali gitu, dikupas lalu diplester kembali. Tapi kalau rusaknya lebih parah gitu, sebaiknya itu minta bantuan. Nanti kita akan bantu bagaimana caranya gitu loh. Ya jadi itu pernah beberapa pemilik rumah juga datang, lalu kita beri saran diperkuatnya tuh dengan misalnya saja plesterannya dikupas semuanya, lalu dipasang dengan kawat ayam, lalu diplester ulang gitu loh. Itu akan jadi kuat sekali gitu loh ya. Jadi itu sebaiknya minta bantuan lah ya, jadi supaya jangan salah. Tapi kalau hanya retak silahkan tempel. Misalnya saja lantai itu retak, ya udahlah tegelnya dibuka, ditutup saja lubangnya, dipasang kembali tegelnya gitu loh. Nah kalau tegelnya itu katakanlah merengkah gitu Pak, gimana itu Pak? Itu isi saja kembali tegel yang merengkahnya itu, tentunya udah pecahkan di tengahnya tuh, dibuang, diganti saja dengan tegel lain gitu loh. Ya jadi itu kita tidak bisa mengembalikan itu, dia akan tetap, kita tinggal isi saja itu. Jalan juga kan ada yang demikian merengkah, yaitu diisi lalu dipadatkan kembali, lalu diaspal kembali, ya udah pakai lagi gitu loh. Iya. Nah kalau penggunaan balok besi itu gimana? Balok baja itu kalau untuk gitu? Di mana ya? Untuk di bagian mana? Di kuda-kuda itu di atas. Kalau kuda-kuda tuh gini, dulu kita yang diajarkan atau yang terbiasa kita pakai kayu, ya. Jadi sejak zaman Belanda itu. Tapi kan seperti diketahui sekarang hutan kita itu kan udah gundul gitu loh. Jadi kalau kita menganjurkan pakai kayu lagi, saya khawatir itu hutan kita dibabat habis. Ya, contohnya di Aceh, itu satu-satunya provinsi yang gubernurnya berani dilarang memotong, menebang apapun juga, sampai waktu yang ditentukan kemudian. Itu cuma satu provinsi. Itu karena pada waktu pembangunan kembali Aceh setelah tsunami, itu hutannya mau dibabat orang seenaknya untuk dipakai pembangunan rumah. Jadi makanya beralih ke baja. Ya jadi, tapi baja ini dulu kita pakai baja profil biasa gitu ya. Sekarang ini banyak timbul baja profil ringan. Ya, itu ada keunggulan, ada kerugiannya. Baja profil ringan tuh bagusnya tuh dia dilapisi dengan seng sehingga dia sulit berkarat. Tetapi dia kekakuannya tuh kurang gitu loh. Ya, dan juga ada satu yang kita harus waspadai. Indonesia tuh tidak punya peraturan menyangkut itu. Jadi ini produk-produk asing tuh merajalela tanpa diatur gitu loh. Nah, ini sebaiknya pemerintah ini cepat ngambil sikap, membuat peraturannya atau melarang gitu loh. Jadi jangan didahului produk-produk yang tidak jelas gitu ya, dan tidak mengikuti peraturan kita, tapi boleh beredar gitu loh. Itu ya, jadi itu perlu. Ada bagusnya profil baja ringan itu, tetapi juga untuk gempa bumi itu harus disesuaikan sedikit gitu loh. Misalnya itu dia sambungannya tuh hanya pakai sekrup, pakai bor otomatis, disekrup, itu pada waktu digoncang gempa itu dia bisa copot gitu loh. Itu mesti mungkin sekrupnya lebih panjang gitu, untuk disesuaikan dengan daerah gempa. Asal profil itu tuh negara Australia. Itu Laisah dulunya awalnya.
terus sekarang timbul ada sakura trust segala macam trust itu dibuat di dalam negeri gitu ya. Australia itu tidak punya gempa, jangan salah itu. Jadi ini kalau produknya dari Jepang saya percaya karena dia harus tahan gempa gitu. Karena Jepang memang gudang gempa juga. Iya baik, kembali. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa di mana, Bu? Halo. Dengan siapa? Dengan Mbak Bulan. Mbak Bulan, apa kabar Mbak? Iya. Gimana Mbak Bulan? Lagi di rumah ini, Yudi. Iya. Di daerah mana rumahnya? Rumahnya di daerah Lubuk Buaya. Lubuk Buaya. Silakan Mbak Bulan. Ya, selamat malam Bapak narasumber. Selamat malam. Ya, pertanyaan Mbak Bulan sangat ringan sekali sebenarnya. Tapi tadi ada penjelasan gitu, kalau rumah kita hancur, kalau rusak berat, macam-macam tadi ya, ada renovasi lagi. Tapi kalau Mbak Bulan yang dipertanyakan gini, alhamdulillah juga selama gempa, ini namanya rumah kita nggak ada apa-apanya. Tapi Mbak Bulan ada mendengar beberapa kali di radio, kalau membangun itu kita harus bertanya rumah anti gempa gitu. Nah kalau rumah kita belum kena apa-apa, itu apa yang harus kita pasang kalau supaya terjadi nanti gempa lagi? Apa yang harus kita pasang supaya jangan terjadi gitu, seperti yang berbahaya-bahaya itu. Apakah ada alat yang dipasang gitu? Cuma itu aja pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini giliran Pak Dedi sekarang. Jadi begini Bu Bulan ya. Tadi kan saya sudah katakan harusnya ada dua program nih. Nanti pemerintah saya rasa akan menuju ke situ. Jadi program yang pertama ini memperkuat bangunan yang sudah rusak akibat gempa bumi. Tapi ada satu program lagi jangka panjang, itu memberi bantuan pada rakyat untuk mengkaji bangunan yang belum rusak. Dan kalau perlu itu diperkuat gitu loh ya. Perkuatannya itu sederhana, misalnya saja seperti tadi saya katakan, kalau rumah tinggal biasa itu kalau semua dindingnya dilapisi dengan kawat ayam, diplester ulang, itu kekuatannya meningkat luar biasa. Jadi kemungkinan dia akan roboh lalu menimpa penghuninya itu sedikit. Ya jadi itu yang paling ekstrim di semuanya dilapisi gitu loh. Nah kalau tidak hanya bagian-bagian tertentu saja yang dilapisi dengan kawat ayam dan diplester kembali. Ya jadi itu sudah menolong banyak gitu loh. Ya jadi itu secara sederhana demikian. Nah kalau program ini jalan, pemerintah akan memberi bantuan juga bagaimana mengkajinya. Ya jadi itu seperti sekarang untuk yang rusak itu kan PU itu kan sudah nyewa berapa ratus fasilitator yang disebarkan di daerah-daerah desa-desa yang banyak kerusakannya untuk membantu rakyat bagaimana membangun kembali dan sebagainya. Ini pun kalau untuk bangunan yang tidak rusak, saya rasa pada waktunya ini akan dilakukan hampir sama dengan polanya. Demikian ada fasilitator-fasilitator yang sudah dilatih untuk bisa membantu memeriksa bangunan yang masih utuh. Lalu walaupun utuh tuh belum tentu berarti dia akan kuat kalau digetar. Nah kalau kita udah buktikan bahwa dia perlu diperkuat, akan diperkuat gitu loh. Dengan cara-cara yang sederhana. Yang sederhana tentunya. Iya baik. Ya. Nah dan Pak Nas ini dari pemerintah sendiri apakah sudah ada katakanlah regulasi yang seperti itu untuk saat jangka menengah dan jangka panjang seperti yang katakan Pak Teddy tadi?